Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas permasalahan berkaitan dengan Allah itu zat yang selalu senantiasa mengobati sedihnya kita, bukan sesama manusia di antara kita. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah, zat yang menggenggam hati manusia dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Tentu tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita juga pahami bahwa sesungguhnya ketika manusia mengecewakan diri kita, maka saat itulah kita hendaknya secepat mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah zat satu-satunya penyembuh dari kesedihan dan kekecewaan yang kita miliki. Kita lihat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah telah berfirman menegaskan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan hati mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita itu menjadi tentram. Maka kesedihan tidak akan sirna dengan pelukan manusia, akan tetapi akan tenang dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang mengingat Allah tentu akan mendapatkan cahaya yang menenangkan segala gundah gulana yang kita hadapi atau kita alami. Lalu pada Quran surat ke-94 ayat 5 dan 6 Allah tegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pada ayat di atas Allah menegaskan dua kali agar kita yakin setiap kesedihan, setiap kekecewaan pasti ada jalan keluarnya. Luka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat kedua ayat ke-286 Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu yang dengan kesanggupannya sendiri. Maka apapun yang membuatmu sedih, sesungguhnya Allah tahu kamu sanggup menanggungnya. Ujian itu bukan untuk melemahkan dirimu, akan tetapi untuk menguatkan iman dan hati kita semuanya. Pada Quran surat ke-10 ayat 107, Allah tegaskan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpahkan suatu kemudahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesedihan, rasa sakit, kekecewaan, semua hanya bisa disembuhkan oleh Allah. Tidak ada dokter atau teman, bahkan manusia lain manapun yang bisa menghapus luka hati yang kita dapati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ditegaskan kepada diri kita, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Artinya apa? Ujian dan kesedihan
bukan tanda Allah itu membenci diri kita. Akan tetapi ini adalah merupakan tandanya agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang panjang, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin, sampai pada illa kafarallahu biha min khatayahu. Nabi tegaskan, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan kesusahan, ya, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah akan menghapuskan untuknya dosa yang ada pada dirinya. Maka kesedihan kita adalah penghapus dosa kita. Allah sedang membersihkan hati kita melalui sakit yang kita alami. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "I'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwa kemenangan itu datang bersama kesabaran. Jalan keluar itu datang bersama kesempitan. Dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya, kesedihan bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Setelah tangisan, tentu akan datang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Artinya, hadis ini memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa hati manusia itu memang sesungguhnya lemah. Hanya dengan kasih sayang Allah, seseorang itu bisa bertahan dan menghadapi kesedihan hidup. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa jika Allah itu menyembuhkan hati kita dari sedih, bahkan gundah gulana, maka kita telah mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada seluruh harta yang ada di dunia ini. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menjelaskan kepada kita, kesedihan adalah panggilan Allah agar kita kembali menyadarkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk kita berharap. Lalu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kepada kita juga, tidak ada yang lebih menenangkan hati kita kecuali ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami itu diatur oleh Allah yang Maha Penyayang. Lalu Imam Hasan Al-Basri menyampaikan kepada diri kita, barang siapa mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka dunia ini tidak akan membuatnya menjadi sedih. Karena dia tahu semua yang terjadi atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami konsep di atas dengan baik, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan atau keistimewaan dari perjalanan hidup kita. Yang pertama, tentu hati kita akan menjadi tenang dan lapang walaupun masalah yang kita hadapi terus-menerus silih berganti menghampiri kehidupan kita dan belum tertuntaskan atau belum terselesaikan. Yang kedua, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah dan kekuatan di balik setiap air mata yang kita keluarkan. Yang ketiga, dosa-dosa kita tentu pasti akan dihapuskan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang kita dengarkan. Kemudian yang berikutnya, menjadi dekat dengan Allah dan lebih sering berdoa kepada Allah. Yang kelima, mendapatkan pahala sabar dan ridho yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ditinggikan derajat diri kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketujuh, Allah mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan yang lebih indah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dikisahkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam itu
pernah kehilangan putranya Yusuf alaihi salam selama bertahun-tahun. Beliau selalu senantiasa menangis hingga matanya memutih karena merasa sedih dengan kehilangan anaknya yang bernama Yusuf alaihi salam. Namun beliau selalu senantiasa berkata dalam doanya, Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepadamu ya Allah. Dan ini diabadikan pada Quran surat Yusuf ayat ke-86. Coba kita perhatikan doanya Nabi Yakub alaihissalam kepada Allah terhadap anaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang hilang. Ya, indah sekali doanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Indah kalimatnya karena menyampaikan dengan kalimat tauhid. Sesungguhnya aku, kata Nabi Yakub alaihissalam kepada Allah, hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepadamu ya Allah. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, subhanallah, beliau tidak menyalahkan siapapun, tidak juga berkeluh kesah kepada manusia. Akhirnya setelah bertahun-tahun dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah, Allah mengembalikan Nabi Yusuf alaihi salam kepadanya dalam keadaan mulia. Inilah bukti nyata bahwa Allah hanya bisa menyembuhkan hati yang terluka. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas, perlu kita pahami dengan seksama, sesungguhnya kesedihan adalah bagian dari kasih sayang Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari pelipur lara pada manusia, karena manusia juga sedang berjuang dengan sedihnya masing-masing. Datanglah kepada Allah dalam sujud, zikir dan doa, sebab Dialah Maha Penyembuh. Yang menyembuhkan bukan penyakit jasmani, tapi juga luka hati. Ingat, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika semua pergi, Allah sebagai Tuhan kita itu tetap ada. Ketika semua diam, Allah sebagai Tuhan kita itu tetap mendengar. Dan kemudian ketika semua mengecewakan kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan diri kita dari kekecewaan yang dibuat manusia kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga mampu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita pemahaman yang baik atas materi yang kita sudah bahas berkaitan dengan Allah yang mengobati kita dari kesedihan yang kita alami, bukan manusia, dapat kita jadikan sebagai ilmu bagi diri kita untuk menjalani kehidupan kita di sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.